Halo. Pul. Oh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syafa Nursaila, kelas PBS 3A dengan NIM 241420020. Saya di sini akan memaparkan tentang hukum bisnis dan undang-undang perlindungan konsumen beserta contoh dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum ke pembahasan mengenai hukum bisnis, kita harus tahu satu-satu arti dari hukum dan bisnis. Hukum adalah sekumpulan peraturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang untuk mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat agar dapat terkontrol serta menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan. Hukum itu bersifatnya memaksa dan mengandung sanksi bagi yang melanggarnya. Sedangkan bisnis itu adalah segala aktivitas yang melibatkan penyediaan barang dan jasa yang diperlukan dan diinginkan oleh konsumen dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Secara umum juga bisnis mencakup kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi barang dan jasa, serta dapat berupa usaha dagang usaha komersial. Jadi, hukum bisnis itu adalah cabang hukum yang mengatur aktivitas bisnis termasuk hubungan antara perusahaan, pemerintah, karyawan, dan konsumen. Hukum bisnis ini mencakup perjanjian kontrak, hak dan kewajiban, penyelesaian sengketa, dan aturan untuk kegiatan bisnis yang adil dan teratur. Selanjutnya yaitu pembahasan kedua mengenai Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dan perlindungan bagi konsumen serta mengatur hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha dalam pemakaian barang dan jasa. Nah, ada beberapa poin penting nih dari undang-undang ini. Yang pertama yaitu konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan jasa. Yang kedua, pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang dan jasa yang diperdagangkan. Yang ketiga, undang-undang ini mengatur mekanisme penyelesaian situasi konsumen baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Yang keempat, mendorong pelaku usaha yang bertanggung jawab terhadap mutu barang dan jasa dan tidak menjual konsumen. Dan yang terakhir, melindungi konsumen dari kerugian akibat barang cacat, jasa yang tidak sesuai standar, serta informasi pengangkutan. Cerita singkat tentang pengalaman berbelanja di minimarket yang terkait dengan hak-hak konsumen, seperti Sarti membeli makanan kaleng di minimarket, tapi ternyata sudah kadaluarsa. Sarti mengembalikan produk tersebut ke kasir dan meminta pengganti. Kasir meminta maaf dan mengganti produk dengan yang baru. Setelah itu, Sarti juga menemukan bahwa harga di rak tidak sesuai dengan harga di kasir. Sarti meminta penjelasan dan kasir mengakui kesalahan tersebut. Sarti kemudian diberikan diskon. Sarti merasa puas karena hak-haknya sebagai konsumen telah dipenuhi. Sarti mendapatkan produk yang aman dan layak konsumsi, serta informasi yang jelas tentang harga. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen telah efektif dalam melindungi hak-hak konsumen. Dalam cerita tersebut, konsumen mendapatkan produk yang aman dan layak konsumsi, serta informasi yang jelas tentang harga. Setelah kasir mengganti produk yang sudah kadaluarsa dan memberikan diskon karena kesalahan harga. Ini menunjukkan bahwa pelaku usaha telah memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan undang-undang tersebut, sehingga konsumen merasa puas dan terlindungi. Sekian pemaparan yang saya berikan. Jika ada salah kata atau ucap, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.